Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada banyak pertanyaan di antara kalian. Kenapa kita harus belajar tentang hidup sederhana? Pada zaman sekarang, kalau kita buka Instagram, TikTok, YouTube, yang kita lihat adalah pemandangan tentang apa sih makanan yang lagi viral sekarang, apa sih baju mana nih yang baru keluar yang terbaru, handphone mana nih, iPhone yang mana nih yang harus kita antri nih, kita ganti handphone kita dengannya tahun depan, dan lain seterusnya. Jadi kayaknya bicara hidup sederhana pada masa sekarang itu memang eh, akan menimbulkan pertanyaan, sebetulnya kenapa kita harus belajar hidup sederhana, dan eh, apakah eh, apakah kiat-kiatnya, gimana caranya untuk hidup sederhana pada masa sekarang. Pada video kali ini tujuannya Misrari ingin share kepada kalian tips, terutama tipsnya ya. Mungkin kalau pengertiannya udah paham sederhana. Tapi definisinya sampai mana belum belum tentu itu seperti yang dimau oleh Islam. Jadi kalian jangan bayangkan, wah hidup sederhana, apakah mesti rumah saya dari gubuk yang kalau ketiup angin rubuh, apa kayak gitu, ataukah baju saya harus yang ada tambelan-tambelannya harus kayak gitu. Nah ini pengertiannya pasti akan berbeda kan definisinya. Nah, apa yang dimau atau diinginkan oleh Islam, misalnya akan share pada video kali ini ya. Begini, yang pertama adalah dari pengertian dulu. Sebetulnya kata sederhana itu ini bahasa Indonesia. Kalau di dalam kosakata yang digunakan Al-Quran dan hadis itu nggak ada hidup sederhana. Yang ada mungkin kalau dalam Al-Quran, kulu washrobu wala tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nah ini dalam hal makanan gitu, jangan berlebih-lebihan contoh. Terus dalam hal kehidupan yang seperti tadi Mister sampaikan itu bagaimana? Nah, Mister akan mengawali dengan cerita dalam sebuah hadis yang dikatakan Nabi Muhammad pernah diperlihatkan surga dan neraka. Ya, jadi ini Nabi belum meninggal, ya belum meninggal, tapi pernah diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Nah, udah melihat surga di masa depan, isinya bagaimana, siapa, dan neraka juga kayak gimana. Nabi mengatakan kebanyakan surga itu diisi oleh orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang hidupnya susah. Tuh, ini dasar pertama kenapa kita kemudian penting untuk memikirkan belajar hidup sederhana. Surga itu mayoritas isinya adalah orang-orang miskin, orang fakir, orang yang tidak berpunya. Kenapa? Karena mereka nggak punya, ya mereka hidup semua hidupnya susah, makan cuma cukup buat hari ini sama besok, atau mungkin buat cukup hari ini aja, atau mungkin dia punya penghasilan tapi utangnya banyak, wah dan seterusnya. Akhirnya siap ada dapat rezeki, tutup utang, bayar utang, selesai. Kemudian dia makan, cari rezeki lagi, dapat buat makan hari ini, atau mungkin enggak yang se ekstrim itu, atau mungkin ada cukup misalnya pas-pasan, misalnya buat 1 bulan pas. Udah kalau sudah di ujung bulan nih, udah tanggal 1 sampai 30 1 bulan nih. Kalau udah tanggal 15, 17, tanggal 20 itu uangnya udah mulai habis. Nah, kayak gitu. Jadi nggak ada tuh
cerita apa namanya, beli barang-barang mewah atau pergi ke tempat-tempat yang membutuhkan biaya besar. Nggak ada kayak gitu. Dan orang yang kayak gini banyak banget di seluruh dunia, di sepanjang zaman. Di Indonesia juga sama, sangat banyak. Dan mereka nanti begitu meninggal di akhirat kan akan ditimbang hartanya, itu terutama tuh amal ibadahnya, hartanya. Itu hartanya itu sangat detail, ya, sangat detail semua, ya. Bahkan sehelai benang yang kita miliki itu akan dihitung, akan dihisap dari mana dapatnya, milik siapa, milik kita atau enggak, ini digunakan buat apa, apakah nikmat ini kita sia-siakan sementara tetangga di samping nggak pakai baju, cuma pakai penutup sarung aja, mereka nggak punya, atau mereka cuma punya pakaian buat sehari atau buat 2 hari, habis itu hari selanjutnya ganti, cuma begitu-begitu aja, sementara kita baju bertumpuk-tumpuk di lemari, setiap ada keluar model baru kita ganti lagi, ada orang yang nggak pakai itu ditanya. Nah makanya ketika Nabi mengunjungi surga, kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir yang mereka bersabar, ya. Kalau fakir miskin nggak bersabar, ya itu akan dipertanyakan nanti sama Allah, ya, akan dipertanyakan. Tapi ketika mereka mendapatkan ujian hidup kayak gitu, mereka bersabar, bagi mereka surga, ya. Bukan hanya bagi mereka, bagi kita pun, kalau kita bersabar, bagi kita surga. Nah dari hadis ini kemudian memang akhirnya banyak orang-orang sejak zaman Nabi sampai sekarang yang hidupnya ya nggak mengejar kemewahan. Kalau Nabi mau punya istana, Nabi bisa bikin istana, tim pengawal yang menjaga, bikin ini itu bisa. Tapi Nabi nggak melakukan itu. Ya, kalau kita lihat rumah Nabi kecil banget, ukurannya mungkin sekitar 5 x 4 meter, kecil. Dan di situ cuma ada tempat tidur, kemudian ada bantal, perabot seadanya, udah nggak ada apa-apa lagi, gitu. Bahkan dalam riwayat hadis, Nabi pernah berhutang karena nggak punya apa-apa. Karena Nabi begitu ada rizki, dikasih. Selama masih ada orang yang susah, dikasih. Nabi kasih semuanya, gitu. Jadi hidup Nabi itu memang apa adanya, gitu. Kenapa? Karena emang itu semua akan dihisap. Itu akan dihisap. Ya, contoh lainnya juga Ali bin Abi Thalib, ya, khalifah yang keempat, Umar bin Khattab khalifah yang kedua, Umar bin Khattab khalifah yang kedua, Abu Bakar khalifah yang pertama. Abu Bakar juga sama, susah. Dia punya harta tapi semuanya buat Islam. Sampai kata Abu Bakar, Nabi ini seluruh hartaku buat Islam aja, sampai kayak gitu. Dia nggak hitung-hitungan, nggak takut, gitu. Nah yang semacam, jadi hidup pengertian, jadi kalau digambarkan dengan sederhana, yang dalam kosakata bahasa Indonesia kira-kira nggak mirip dengan kata sederhana. Jadi ini lebih kepada sikap untuk kita jangan terlalu jangan jadikan kemewahan itu sebagai standar hidup, gitu ya. Kalau ada rezeki dari Allah, jangan kita anggap itu milik kita, sehingga melekat pada kita, sehingga kita nggak mau ngeluarin itu, karena kita ngerasa itu punya kita, melekat dengan kita, itu kan milik kita nggak mau ngeluarin, jadi pelit. Nah itu adalah lawannya. Jadi lawan dari pelit, selain dermawan juga, ya ini sikap sederhana ini. Jadi kita
hidup apa adanya aja gitu. Karena nanti amal kita itu akan dihisap, harta kita juga akan dihisap, dan nanti surga kebanyakan isinya adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Nah, pertanyaannya adalah boleh nggak? Nah ini pertanyaan, mungkin pertanyaan kalian juga nih. Boleh nggak kita jadi orang kaya? Sangat boleh, bahkan wajib. Ya, wajib mencari karunia Allah. Kita lebih berhak untuk mendapatkan karunia Allah daripada orang lain. Karena bumi ini milik Allah dan kita menyembah Allah lah. Kita lebih berhak untuk mendapatkan semua itu. Wajib ikhtiar, wajib berusaha. Mau jadi orang kaya silahkan, mau jadi orang hebat, punya harta yang banyak, itu bagus, gitu, bagus. Tetapi ada syaratnya. Nah ini dia nih syaratnya. Syaratnya adalah sikap sederhana ini. Sikap ya, sikap sederhana ini. Jadi kita punya harta, jangan menganggap harta ini milik kita. Harta yang kita punya itu titipan. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang kesusahan. Jadi biarkan mengalir. Kita dapat rezeki, selalu salurkan. Wah, masjid di samping rumah lagi membutuhkan untuk kegiatan keislaman, alokasikan. Wah, ada anak yatim di samping rumah lagi kesulitan, kasih. Wah, ada tetangga yang nggak bisa sekolah, ayo sini sekolahin, atau kita support dalam bentuk uang ataupun kita sekolahin misalnya. Jadi harta itu memang wajib, jadi orang kaya itu harus diupayakan gitu. Kalau orang Islam di dunia ini miskin semuanya. Bayangin kalau semua orang Islam miskin, gimana kita bangun masjid? Gimana kita mau sedekah? Nggak punya apa-apaan. Gimana kita mau menciptakan martabat Islam itu bisa nunjukin bagus di hadapan umat-umat yang lain kalau kita nggak punya apa-apa. Jadi wajib kaya, cuman harus diiringi dengan sikap sederhana ini yang pada konten video ini Mister ajarkan. Jadi sikapnya itu jangan merasa memiliki dunia. Kalau kata para sufi, istilahnya inilah zuhud ya. Kalau bahasa hadisnya juga ini zuhud. Kata para sufi, zuhud itu seorang zahid atau orang yang zuhud atau orang yang hidup sederhana itu la yamliku syai'an wala yamlikuhu syai'un. Dia nggak ngerasa memiliki apa-apa. Padahal dia punya rumah, tapi ini bukan punya saya. La yamliku syai'an wala yamlikuhu syai'un, dan dia tidak dimiliki oleh apapun. Gitu. Kalau kita gara-gara misalnya gara-gara rumah kita, gara-gara kendaraan kita, gara-gara harta kita, kita jadi kayak menjadi dalam tanda kutip menjadi budak dari harta kita. Kita jadi budak handphone kita, budak uang kita, budak kekayaan kita. Maka nah itu namanya kita belum mempraktikkan sikap sederhana. Itu namanya kita dimiliki. Kita bukan memiliki, kita dimiliki. Kita dikuasai. Kita bukan raja atas diri kita. Karena kita adalah hamba uang. Kita demi uang kita akan melakukan hal-hal yang salah. Misalnya gitu. Jadi itu dia. La yamliku syai'an, nggak ngerasa memiliki apapun karena semuanya milik Allah. Wala yamlikuhu syai'un, dan kita nggak melekat, nggak terikat pada apapun. Itu kira-kira pengertian tentang hidup sederhana ya. Jadi sekali lagi tolong bagi kalian yang pada zaman sekarang mungkin merasa mengejar ini itu, ingin melekat di sini di situ, ingin luruskan niat ya. Ingin punya harta banyak, luruskan niat. Ingin punya kendaraan, luruskan niat. Mau jadi orang hebat, luruskan niat ya, supaya kita bisa hidup sederhana dan kita bisa bergabung dengan majority di surga yang adalah orang-orang fakir dan miskin itu.
Demikian video ini tentang hidup sederhana. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.